Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami adalah mahasiswa dari program studi D3 Teknik Grafika, jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan, Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai siklus produksi dari proses pembuatan notebook. Nah, adapun tujuan dari presentasi kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sistem Produksi Grafika yang diampu oleh Ibu Endang Yuniarti. Selama berjalannya proses presentasi, saya tidak sendirian di sini. Saya di sini bersama dengan 4 rekan saya. Antara lain Tasya Syafira, Muhammad Farhan, Jefferson Widan Roganda, Adinda Fakhira, dan saya sendiri atas nama Khairul Iman. Baik, sebelum memasuki penjelasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari siklus produksi. Nah, siklus produksi itu sendiri merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk yang terjadi secara terus-menerus atau secara berkesinambungan. Di dalam suatu siklus produksi terdapat 8 rangkaian kegiatan. Antara lain, pertama ada product design. Yang kedua ada proses planning. Yang ketiga ada facility planning. Yang keempat ada production planning. Yang kelima ada procurement. Yang keenam ada manufacturing, yang ketujuh ada quality assurance, dan yang kedelapan atau yang terakhir ada distribution atau logistik. Mari kita bahas lebih lanjut satu persatu. Rangkaian kegiatan pertama dalam suatu siklus produksi adalah product design. Nah, tujuan dari product design itu sendiri adalah untuk menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan, baik itu dari segi kualitas, dari segi daya tahan, maupun dari segi fungsionalitas produk yang akan dibuat. Produk desain yang akan dibahas kali ini yaitu meliputi rincian dari rencana produksi yang meliputi ketentuan-ketentuan dari produk yang akan kami buat. Adapun rincian dari produk desain yang kami buat yaitu berupa notebook yang akan dibagi menjadi 3 besar rincian. Rincian pertama dilihat dari notebook secara keseluruhan. Nah, notebook yang kami buat itu memiliki ukuran A6 atau 10,5 x 14,8 cm. Oplah dari notebook yang kami buat sebanyak 25 buah, masing-masing 5 buah dari setiap anggota kelompok. Lalu, notebook akan di-finishing atau diselesaikan dengan teknik saddle stitch, yaitu teknik penggabungan buku menggunakan kawat besi. Rincian produk yang kedua yaitu dilihat dari segi cover notebook. Notebook yang kami buat ini pada awalnya direncanakan dibuat dengan kertas art paper dengan gramatur 150 GSM. Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk keluar rumah dan membeli art paper di luar, maka kami memutuskan untuk mencari alternatif lain, yaitu kami menggunakan kertas bekas berupa kertas kalender yang mana memiliki gramatur yang mirip dengan gramatur dari kertas art paper. Lalu rincian produk desain yang ketiga dilihat dari segi isi dari notebook itu sendiri. Nah, isi dari notebook itu sendiri dibuat dari bahan kertas HVS berwarna putih dengan gramatur sebesar 70 GSM. Lalu isi dari notebook memiliki ketentuan jumlah sebanyak 10 lembar per notebooknya. Rangkaian kegiatan kedua dari siklus produksi adalah proses planning. Nah, tujuan dari proses planning itu sendiri adalah untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi
permintaan jangka pendek sekaligus meminimalkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Pada rangkaian kegiatan proses planning, ada 3 hal besar yang akan dijelaskan. Pertama adalah flowchart, yang kedua adalah OPC atau Operation Process Chart, dan yang ketiga adalah FPC atau Flow Process Chart. Baik, penjelasan pertama yaitu mengenai flowchart dari pembuatan notebook. Pertama, kita mulai kegiatan pada tahap start seperti yang tertera pada flowchart di layar presentasi. Selanjutnya, kita menentukan desain yang akan kita buat pada notebook itu sendiri. Yang ketiga, kita mempersiapkan segala alat dan bahannya. Yang ketiga, kita pengecekan bahan terlebih dahulu, yaitu dengan cara melihat apakah ukurannya sudah sesuai, apakah jumlah yang kita butuhkan sudah sesuai. Selanjutnya, kita lakukan inspeksi. Jika bahannya itu belum sesuai dengan yang kita rencanakan pada produk desain, maka kita akan kembalikan ke tahap persiapan alat dan bahan untuk memenuhi ketentuan dari produk desain yang telah kita rencanakan. Nah, namun jika bahan sudah sesuai dan bisa lulus inspeksi, maka tahap selanjutnya kita memasuki ke proses pengukuran kertas. Pada pengukuran kertas, kita menggunakan penggaris untuk mengukur kertas baik dari isi maupun kertas cover dari notebook itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah proses pengukuran kertas, kita masuk ke proses persiapan mesin. Nah, maksud dari proses persiapan mesin di sini yaitu kita mempersiapkan segala alat yang dibutuhkan, yang mana ada gunting, ada cutter, dan ada staples beserta isinya. Nah, setelah melalui proses persiapan alat, kita masuk ke tahap cetak. Lalu setelah hasil cetakan dihasilkan, kita melakukan inspeksi terlebih dahulu. Jika hasil cetakan itu tidak sesuai dengan rencana yang kita buat sebelumnya, maka hasil cetakan tersebut harus dikembalikan ke proses cetak atau bisa dikatakan sebagai waste, dan kita harus melakukan proses cetak ulang. Nah, namun jika hasil cetakan sudah baik, sesuai inspeksi, sesuai kriteria yang kita butuhkan, maka hasil cetakan akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu ke tahap finishing. Nah, pada tahap finishing kita melakukan proses penyatuan dari setiap halaman dan cover. Nah, proses penyatuannya tersebut kita menggunakan teknik saddle stitch, yaitu dengan cara digabung menggunakan staplers. Nah, setelah produk sudah jadi dan sudah di finishing, maka tahap selanjutnya adalah packing atau pengemasan. Setelah produk dikemas, lalu produk akan dikirim ke customer. Pembahasan kedua adalah OPC atau Operation Process Chart yang akan dijelaskan oleh saudara Jefferson William Roganda, dan penjelasan ketiga mengenai FPC atau Flow Process Chart yang akan dijelaskan oleh saudara Tasha Shafira. Kepadanya saya persilahkan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan OPC atau Operation Process Chart. Biasanya OPC ini memakai beberapa simbol seperti lingkaran, persegi, lingkaran dalam persegi, dan segitiga. Adapun simbol-simbol ini memiliki arti: lingkaran sebagai proses, persegi sebagai inspeksi, lingkaran dalam persegi itu proses yang disertai dengan inspeksi, lalu segitiga yang memiliki arti penyimpanan. Nah, di sini kita memakai bahan baku, staples, tinta, dan HVS. Nah, HVS ini awalnya kita melakukan inspeksi dulu selama 1 menit, lalu kita pemotongan kertas selama 30 menit, lalu ada inspeksi kembali selama 2 menit. Lalu kita menggunakan material tinta, kita mengecek dulu tinta yang digunakan selama 1 menit. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahapan persiapan cetak 5 menit, lalu ke tahapan cetak 30 menit, lalu inspeksi 3 menit,
Setelah ini kita melakukan proses cetak nih, kan ada inspeksi. Setelah inspeksi sudah selesai ini, kita menyiapkan strapless, lalu menyiapkan strapless dengan mengisi strapless dengan isinya selama 3 menit. Lalu kemudian kita melakukan finishing jilid kawat atau strapless. Lalu kita melakukan inspeksi selama 5 menit, pengepakan selama 5 menit, lalu kita melakukan penyimpanan. Nah, dari semua itu kita dapat mengambil waktu untuk proses sendiri. Kita memiliki jumlah 4 dengan waktu 50,5 menit. Lalu ada persegi dengan jumlah 5 memakan waktu 12 menit. Lalu lingkaran di dalam persegi memiliki jumlah 2 menit dan memakan waktu 60 menit. Jadi total keseluruhan itu adalah 122,5 menit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flow process chart atau disingkatnya sebagai FPC. FPC ini sangat memudahkan para pembaca untuk memahami kegiatan produksi yang akan dilakukan, rencana kegiatan produksi yang akan dilakukan. Karena tabelnya yang ringkas dan juga banyak simbol-simbol yang membantu kita untuk lebih memudahkan memahami tabel tersebut. Pertama ada lingkaran operasi, kemudian kotak inspeksi, panah transportasi, setengah lingkaran tunggu, dan segitiga penyimpanan. Yang pertama itu ada prepress. Membuat desain. Kita membuat desain notebook yang sesuai dengan kuesioner. Maksudnya, ketika kemarin kita melakukan kuesioner, kami sepakat untuk menggunakan ukuran notebook yang ukurannya sedang dan bisa dibawa kemana-mana, kemudian menyiapkan tinta, menyiapkan kertas, kemudian menyiapkan desain. Selanjutnya ada press, membawa kertas ke atas meja, kemudian mempersiapkan mesin cetaknya, lalu melakukan pengocokan kertas agar tidak menempel satu sama lain, kemudian meletakkan kertas pada papan penumpuk kertas, kemudian transportasi kertas, melakukan pencetakan, pemeriksaan kualitas hasil cetak. Kalau udah bagus, baru dilakukan pencetakan massal. Lalu hasil cetaknya disimpan. Selanjutnya ada post press, membawa cetakan ke atas meja. Nah itu nanti pas di atas meja itu hasil cetakannya disortir, hasil cetaknya baik atau tidak. Kemudian hasil cetakannya dibawa ke area pemotongan untuk dirapikan kembali, untuk dipotong kembali. Lalu setelah dipotong itu melakukan inspeksi ukuran, apakah ukurannya sudah sesuai atau belum. Kemudian melakukan penjilitan antara cover dan isi menggunakan teknik saddle stitch atau staples. Hasil cetaknya nanti disatukan, kemudian notebook disortir, dilihat yang kualitasnya mana yang baik dan mana yang kurang baik, lalu disimpan dan didistribusikan. Baik. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai facility planning. Nah, pada facility planning sendiri itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari fasilitas. Nah, fasilitas itu memiliki arti sebagai sesuatu yang dibuat untuk melayani suatu tujuan. Dalam perencanaan fasilitas atau facility planning, sebaiknya fasilitas itu dibuat agar dapat mendukung kegiatan supply chain dalam suatu organisasi atau suatu industri. Pada facility planning yang kami rencanakan itu berkaitan dengan alat dan bahan yang kami gunakan. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan antara lain, pertama gunting atau cutter. Nah, gunting atau cutter di sini berfungsi untuk memotong cover maupun memotong kertas HVS yang akan digunakan sebagai isi dari notebook. Nah, kriteria dari gunting atau cutter yang kami gunakan memiliki ukuran dengan berat 130 gram dengan panjang 21 cm dan lebar 8 cm. Alat kedua adalah penggaris. Nah, penggaris di sini kami gunakan sebagai benda untuk mengukur cover maupun isi halaman sebelum dipotong. Nah, penggaris yang kami gunakan memiliki ukuran 30 cm. Lalu, alat ketiga yang kami gunakan adalah penghapus. Penghapus yang kami gunakan di sini itu berfungsi untuk menghapus coretan
penanda dari pensil yang kami gunakan untuk menandai ukuran baik ketika mengukur cover maupun mengukur isi. Alat keempat yang kami gunakan adalah alas kertas. Nah, alas kertas sendiri itu kami gunakan untuk mengalasi atau sebagai alas ketika kami melakukan proses pemotongan pada isi notebook maupun pada covernya. Selanjutnya ada beberapa bahan yang akan kami gunakan. Bahan pertama yaitu kertas HVS. Nah, kertas HVS yang kami gunakan di sini itu memiliki kriteria ukuran A4, berwarna putih, dan dengan berat gramatur sebesar 70 GSM. Lalu, bahan kedua yang kami gunakan adalah kertas art paper. Nah, karena berhubung setelah kesepakatan dengan kelompok lain, akhirnya kami memutuskan untuk tidak memakai art paper, namun menggunakan kertas yang memiliki gramatur yang sama seperti art paper, yaitu kertas kalender. Lalu bahan yang ketiga yang kami gunakan adalah staples. Nah, isi staples sendiri yang kami gunakan itu berukuran 10 mm. Selanjutnya saya akan menjelaskan siklus produksi keempat, yaitu production planning. Production planning adalah kegiatan praproduksi yang menentukan persyaratan manufaktur seperti tenaga kerja, material, mesin, dan proses-proses manufakturnya. Dapat didefinisikan juga sebagai penentuan, perolehan, dan pengaturan semua fasilitas yang diperlukan. Perencanaan produksi akan memperkirakan permintaan dan kemudian menetapkan jadwal dan semua kebutuhan produksi agar dapat memenuhi target yang digunakan. Jadi bisa dibilang production planning adalah rencana yang kita lakukan sebelum melakukan produksi. Jadi seperti perkiraan nantinya bagaimana ke depannya akan melakukan apa saja yang dibutuhkan, seperti itu. Di sini ada SOP production planning untuk pre-press. Tujuannya itu untuk memastikan persiapan sebelum melakukan produksi cetak sesuai dengan prosedur sehingga tidak mengalami kesalahan. Nah, ruang lingkupnya itu proses pre-press atau proses sebelum melakukan pencetakan. Proses pre-press rangka proses yang dibutuhkan untuk mempersiapkan materi desain, bahan cetak, tinta, plat, dan lain-lain. Catatannya, proses awal yaitu pre-press harus diperhatikan dengan baik agar tidak fatal pada proses selanjutnya. Di sini ada SOP-nya. Pertama, mulai dulu, kemudian pembuatan desain. Jadi nanti ada bagian yang melakukan desain untuk cover dari notebook itu sendiri, kemudian menyiapkan kertas plano, HVS 70 GSM, dan art paper. Itu bahannya harusnya dari TGP. Kemudian pengecekan kertas atau bahan. Jadi kalau udah dapat bahan kertas plano HVS 70 GSM dan art paper itu dicek dulu bahannya ada kotor atau tidak, ada cacat atau tidak. Kalau bahannya sudah bagus, itu akan lanjut ke menyiapkan tinta. Tapi kalau misalnya jelek atau ada cacatnya, maka akan kembali lagi ke menyiapkan kertas plano HVS 70 GSM dan art paper. Setelah menyiapkan tinta, menyiapkan plat, lalu memproses strip pembuatan plat. Setelah proses strip pembuatan plat, itu melakukan pencucian plat. Seharusnya ini dilakukan di bengkel TGP. Kemudian ada SOP press. Tujuannya itu untuk memastikan saat melakukan produksi tidak melakukan banyak kesalahan sehingga menghasilkan banyak waste. Kalau menghasilkan banyak waste, maka akan mengakibatkan kerugian. Kemudian ruang lingkupnya. Press tahapan pengalihan tinta dari acuan cetak ke bahan cetak dengan kecepatan dan tekanan tertentu. Catatannya itu, proses press harus dilakukan secara benar agar tidak membuang-buang bahan yang ada. SOP-nya yang pertama sama seperti sebelumnya, yaitu mulai, kemudian mempersiapkan mesin cetak. Jadi kita nyalakan dulu mesin cetaknya, terus kita coba dulu transportasi cetaknya baik atau tidak berjalannya, terus kemudian meletakkan tinta pada bak.
kemudian melakukan transportasi kertas. Nah, transportasi kertas ini harus dilakukan dengan lancar. Makanya tadi saat mempersiapkan mesin cetak itu, transportasi cetak itu dicoba dulu bekerja dengan baik atau tidak. Terus melakukan cetak coba. Nah, dari melakukan cetak coba ini kita lihat kualitasnya baik atau tidak. Kalau misalnya tidak baik, maka akan dilakukan cetak coba lagi, di setting lagi dari monitor mesinnya itu sendiri. Jika baik, maka akan melakukan pencetakan massal. Kalau sudah melakukan pencetakan massal, hasil cetakan nanti disimpan. Selanjutnya ada SOP postpress. Tujuannya itu untuk memastikan penyelesaian hasil cetakan berjalan dengan baik sehingga produk memiliki kualitas yang baik. Ruang lingkupnya itu, kalau postpress itu kegiatan yang dilakukan setelah suatu bahan selesai dicetak. Jadi kayak finishingnya, di staples, entah dipotong lagi, atau dirapikan lagi, atau dilaminasi seperti itu. Lalu catatannya itu pada postpress penyelesaian harus dilakukan dengan teliti, rapi, dan benar agar tidak menyebabkan kerugian. SOP-nya yang pertama sama seperti sebelumnya, mulai, kemudian menyortir hasil cetakan. Hasil cetakan yang tadi kita cetak itu dicek dulu tintanya ada yang bleber gak, cetakannya pas atau tidak, kertasnya ada yang lecek atau tidak. Kemudian memotong hasil cetakan. Setelah memotong hasil cetakan, dilakukan inspeksi ukuran. Nah, inspeksi ukuran ini kita harus lihat sesuai atau tidak dengan ukuran yang kita mau. Kalau misal ukurannya tidak pas dengan ukuran yang kita mau, maka harus dilakukan pemotongan kembali. Kemudian, jika ukurannya sudah baik, akan dilakukan penyatuan isi dan cover. Setelah penyatuan isi dan cover, dilakukan penjilitan jilid kawat. Kemudian dilakukan lagi penyortiran notebook, apakah potongannya rapi, apakah staplesnya tembus atau tidak, apakah cover dan isinya rata atau tidak. Kemudian dilakukan pengiriman. Selanjutnya ada peta kerja yang direncanakan. Nah, ini peta kerjanya tadinya akan dilakukan di bengkel TGP, yang mana ada ruangan postpress, prepress, dan press. Untuk yang plat tidak digambarkan di sini, pembuatan plat tidak digambarkan di sini karena letaknya juga cukup jauh. Jadi pertama itu kita melakukannya di prepress. Pertama itu ada pembuatan desain seperti yang di SOP yang tadi kita jelaskan. Kemudian persiapan bahan, lalu pengukuran dan pemotongan cover dan isi, kemudian inspeksi ukuran, kemudian inspeksi ukuran cover dan isi, kemudian proses pembuatan platnya. Setelah masuk ke ruangan prepress, kemudian masuk ke ruangan press, ke mesin cetak. Nanti bahan-bahan itu akan dicetak di mesin cetak. Jika sudah selesai, akan disimpan di meja penyimpanan. Setelah itu akan masuk ke bagian postpress. Pertama itu kita penyatuan cover dan isinya terlebih dahulu. Terus kalau udah disatuin, udah dijilid pakai teknik saddle stitch, kemudian dilakukan trimming atau merapihkan, dipotong kembali kalau misalnya ada cover dan isinya tidak sesuai. Kemudian penyortiran notebook, lalu dikirimkan. Selanjutnya procurement, siklus produksi kelima akan dijelaskan oleh Farhan. Selanjutnya saya akan membahas tentang procurement.
Procurement itu merupakan upaya untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu untuk mencapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Jadi, procurement itu intinya itu merupakan proses atau alat sebagai penunjang untuk mendukung jalannya produksi seperti itu. Kemudian alat yang digunakan untuk produksi itu ada gunting, isi staples, alat potong, cutter, staples, dan penggaris. Kemudian bahan yang digunakan sebagai isi dari notebook ini yaitu ada kertas HVS ukuran A4 17 GSM, kemudian covernya itu menggunakan kertas art paper A3 150 GSM. Kemudian dana produksi kertas HVS itu satu harganya itu 100 perak, kemudian jumlahnya itu 10 lembar, jadi totalnya itu 1000. Kemudian kedua kertas art paper A3, harga satuannya itu 950 perak, kemudian kita menggunakan 3 lembar art paper, totalnya itu 2.850 perak. Kemudian ada yang ketiga itu gunting besar. Satu gunting besar itu harganya 10.000. Kemudian jumlahnya itu 1 buah, total harganya 10.000. Kemudian penggaris. 1 buah penggaris itu harganya 28.000. Kemudian jumlahnya 1 buah, totalnya itu 28.000. Kemudian staples kecil. Harga 1 staples itu 15.000, jumlahnya itu 1 buah, totalnya itu 15.000. Kemudian cutter itu satunya itu 11.000, jumlahnya itu 1 buah, totalnya itu 11.000. Kemudian ada cutting mat atau alas untuk memotong, harganya 1 buah itu 50.000. Kemudian kita butuhnya 1 buah, totalnya itu 50.000. Kemudian isi staples itu harganya itu 2.000 satu kotaknya, jumlahnya 1 buah, totalnya itu 2.000. Jadi total keseluruhan untuk biaya pembuatan notebook ini sebesar 120.350 perak. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari Farhan tentang manufacturing. Yang pertama akan dibahas tentang SOP aktual, peta kerja aktual, data waktu pengerjaan, dan proses pengerjaan aktual. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu manufacturing. Manufacturing adalah proses mengubah bahan baku menjadi produk melalui bermacam-macam proses mesin atau alat dan operasional mengikuti perencanaan yang terorganisasi dengan baik. Tujuannya untuk membuat komponen dengan mempergunakan material tertentu sehingga memenuhi persyaratan bentuk dan ukuran serta struktur yang mampu melayani kondisi lingkungan. SOP yang pertama dimulai dari persiapan alat dan bahan, penyortiran bahan, pemotongan kertas HVS untuk isi, pemotongan kertas art paper untuk cover, dan pemeriksaan kertas. SOP selanjutnya ini tentang penyatuan isi dan cover, yaitu mulai dari penjilitan, penyortiran notebook, pengopakan notebook, dan penyimpanan notebook. Selanjutnya ada peta kerja aktual. Di sini ada tata letak ruang produksi, yang dimana tata letak ini sudah diatur sesuai dengan SOP agar prosesnya lebih mudah dan lebih ergonomis. Di sini tata letaknya terdiri dari pemeriksaan kualitas dan penyortiran bahan baku, lalu selanjutnya pengukuran dan pemotongan, selanjutnya ada inspeksi ukuran, penyatuan cover dan isi, trimming, dan penyortiran notebook. Lalu di sini ada tabel data waktu pengerjaan, di mana kelima anak di sini membuat buku dengan caranya masing-masing, lalu dihitung berapa lama buku tersebut dibuat, lalu direkap, dan kemudian diambil waktu yang paling kecil. Selanjutnya ada proses kerja aktual. Yang pertama itu ada persiapan alat dan bahan. Alatnya terdiri dari penggaris, cutter, staples, dan gunting. Dan bahannya itu ada HVS dan art paper yang
diambil dari kalender bekas. Kedua, ada penyortiran bahan, yaitu pengecekan bahan yang kotor atau terlipat. Ketiga, ada pengukuran. Keempat, pemotongan. Yang kelima, inspeksi ukuran isi dan cover itu agar ukurannya sama. Yang keenam, penyatuan isi dan cover dengan jilid sisip atau dilipat. Yang ketujuh, penjilitan dengan teknik saddle stitch. Yang kedelapan, trimming atau merapihkan bagian pinggir notebook agar rata. Yang kesembilan, ada penyortiran produk. Yang kesepuluh, notebook sudah siap digunakan. Selanjutnya itu ada quality assurance. Tujuan utama dari QA adalah mencegah produk cacat mulai dari tahap perencanaan produksi hingga tahap distribusi produk ke konsumen, untuk menghindari produksi ulang atau rework yang menghabiskan banyak biaya. Dari penjaminan kualitas produk, diharapkan tidak ada produk dan biaya produksi yang terbuang sia-sia akibat produk tidak lolos seleksi kualitas. Dan QA itu sebagai jaminan yang digunakan memberikan kepercayaan terhadap produk yang dibuat oleh perusahaan. Jadi, dan kemudian itu QA ini biasa melakukan pemantauan, kemudian pengujian, kemudian peninjauan terhadap aktivitas seluruh kegiatan produksi, seperti itu. Selanjutnya itu ada check sheet waktu produksi. Pertama itu ada kegiatan produksi pemeriksaan bahan baku. Waktu yang dibutuhkan untuk Adinda itu 55 detik, kemudian Jefferson 1 menit, kemudian Khairul Iman itu 1,4 menit, kemudian Farhan 1,4 menit, kemudian Tasya Safira itu 1,6 menit. Kemudian kegiatan produksi yang kedua itu ada penyortiran bahan baku. Waktu yang dibutuhkan untuk Adinda itu 1 menit, kemudian Jefferson itu 1 menit, kemudian Khairul Iman 2 menit, kemudian Farhan 45 detik, kemudian Tasya Safira 1 menit. Kemudian kegiatan produksi ketiga itu ada pemotongan isi dan cover. Waktu yang dibutuhkan untuk Adinda itu ada 15 menit, kemudian Jefferson 7 menit, kemudian Khairul Iman itu 10 menit, kemudian Farhan 13 menit, kemudian ada Tasya itu 12 menit. Kegiatan yang keempat itu ada inspeksi ukuran. Adinda itu memerlukan waktu 16 menit, kemudian Jeff itu 13 menit, kemudian Iman itu 15 menit, kemudian Farhan 13 menit, lalu Tasya itu 18 menit. Kemudian ada kegiatan yang kelima itu penjilidan atau jilid kawat. Waktu yang dibutuhkan untuk Adinda itu selama 2 menit, kemudian Jeff itu 10 menit, kemudian Iman itu 10 menit, kemudian Farhan 3 menit, kemudian Tasya itu 3 menit. Lalu kegiatan yang keenam itu ada trimming. Adinda itu memerlukan waktu selama 3 menit, kemudian Jeff 4 menit, kemudian ada Iman 3 menit, kemudian Farhan 5 menit, kemudian ada Tasya itu 3 menit. Lalu yang kegiatan terakhir yaitu kegiatan ketujuh, penyortiran hasil produksi. Waktu yang dibutuhkan Adinda 54 detik, kemudian si Jeff itu 1 menit, kemudian Khairul Iman 1 menit, kemudian Farhan 11 detik, lalu Tasya Safira itu 1 menit. Lalu jumlah total waktu yang dibutuhkan dari setiap anggota untuk mengerjakan produksi yaitu Adinda itu selama 38 menit. Lalu Jefferson itu 37 menit, lalu Khairul Iman itu memerlukan waktu 42,4 menit, lalu Farhan itu memerlukan waktu 39 menit, lalu yang terakhir Tasya Safira itu dia memerlukan waktu selama 39,6 menit. Kemudian checklist selanjutnya itu item-item yang reject. Yang pertama itu ada kertas miring. Adinda ini
terdapat satu buku yang terdapat kertas miring. Kemudian Khairul Iman ini ada 2, Jefferson 2 tidak ada, kemudian Farhan 1, Tasa 1. Kemudian item yang reject itu yang kedua itu ada pemotongan tidak sesuai. Di Adinda ini pemotongan tidak sesuai itu terdapat satu buku, kemudian Khairul Iman itu 2 buku, kemudian Jefferson 2, kemudian Farhan 1, kemudian Tasa 1. Kemudian yang item reject yang ketiga itu ada staples tidak tembus. Di Adinda ini staples tidak tembus ini terdapat di 2 buku, kemudian Khairul 2 buku, Jefferson 0 buku atau tidak ada, kemudian Farhan 1 buku dan Tasa 1 buku. Kemudian pada kertas kotor Adinda ini tidak ada kertas kotor, kemudian Khairul juga tidak ada. Si Jeff ini terdapat di satu buku yang terdapat kertas kotor, kemudian Farhan itu tidak ada, lalu Tasa juga ada 1. Kemudian jumlah total yang terdapat rejectnya itu, si Adinda itu ada 4 buku yang terdapat rejectnya. Kemudian Khairul Iman tuh terdapat 5 buku yang terdapat rejectnya. Kemudian Jefferson itu terdapat 3 item atau 3 buku, kemudian Farhan 3 buku, lalu Tasa Safira itu 4 buku. Kemudian ini selanjutnya ini ada analis check sheet diagram fishbone. Ini seperti faktor-faktor penyebab terjadinya reject, yaitu dari segi alat. Faktor itu seperti karter atau gunting yang tumpul. Ini menyebabkan pemotong tidak sesuai atau kertas juga bisa rusak akibat gunting yang tumpul ini. Kemudian tuh staples kurang kuat diakibatkan dari penekanan kita atau dari isinya itu kurang tajam atau alasnya juga yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan staples. Lalu dari segi lingkungan ini faktor itu ada area produksi kotor. Ini menyebabkan bahan-bahan baku seperti kertas ini kotor. Kemudian kelembaban kertas ini bisa berubah warna atau bisa menyebabkan kertas ini gampang sobek karena lembabnya ini. Kemudian dari segi pengukuran ini faktornya ini tidak ada SOP pengukuran. Jadi ya pengukuran kita hasilnya itu bisa beda-beda dari setiap anak. Kemudian manusia, dari segi sumber daya manusianya, yaitu faktornya itu kurang teliti. Inilah faktor-faktor terjadinya reject dari notebook. Kemudian solusi agar tidak terjadinya reject, yaitu dari segi alat, pastikan alat sudah memadai sesuai jumlah oplah. Kemudian pengukuran ini harus dilakukan sesuai dengan SOP agar dari kita semua ini rapi ukurannya, lalu sama semua. Kemudian yang ketiga itu lingkungan, pastikan area kerja itu bersih dan bebas dari benda asing agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kertas yang kotor atau kertas yang rusak atau lain sebagainya. Kemudian dari manusia, sebaiknya dilakukan pelatihan terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan seperti proses pemotongan atau pengukuran karena kurang teliti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus produksi ke-8, yaitu distribution atau logistik. Distribution memiliki arti suatu kegiatan mendistribusikan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dari produsen ke konsumen, sehingga produk tersebut tersebar luas. Distribution ini memiliki 2 istilah, yaitu saluran distribusi, channel of distribution, yang memiliki arti kegiatan perpindahan kepemilikan atau ownership dan penguasaan atau kontrol barang jadi di antara perusahaan dan konsumen. Lalu yang kedua ada logistik atau physical distribution, yang memiliki arti kegiatan dalam bidang pengangkutan dan penyimpanan barang jadi dari perusahaan sampai ke konsumen. Lalu selanjutnya ada pertimbangan saluran produksi. Kami mempertimbangkan 5 bagian, yaitu ada pasar, produk, perantara, perusahaan, dan lingkungan.
Yang pertama ada pasar. Kami menargetkan pasar yaitu lokasi penjualan dekat perkantoran dan lokasi penjualan dekat dengan sekolah atau kampus. Mengapa kami memilih dekat perkantoran? Karena pegawai kantor yang sering menggunakan notebook sebagai media untuk mencatat detail-detail pekerjaan yang diberikan oleh atasan dalam suatu rapat. Lalu kenapa kami memilih juga dekat dengan sekolah atau kampus? Karena pelajar atau mahasiswa umumnya sering menggunakan notebook sebagai media untuk mencatat materi pelajaran maupun latihan soal yang diberikan oleh guru. Lalu ada produk. Nah, kami ini memiliki kriteria produk diproduksi sebanyak 25 buah. Produk dikemas dengan plastik, kemudian dengan kardus. Lalu produk dijual dengan harga Rp5.000 per buah. Lalu ada perantara. Perantara ini menggunakan saluran distribusi secara direct manufacture to customer. Nah, berdasarkan tersebut dari produk yang kami buat, alternatif saluran produksi yang kami pilih adalah distribusi secara direct. Saluran distribusi tersebut dipilih karena produk yang kami buat diproduksi dalam skala kecil sehingga distribusi bisa dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara berupa reseller maupun retail. Lalu ada perusahaan. Saluran distribusi kami tidak menggunakan sistem perusahaan karena produk yang kami buat adalah produk rumahan atau homemade yang berarti hanya diproduksi dalam skala kecil. Lalu lingkungan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa kita memproduksi notebook secara homemade, maka pertimbangan lingkungan tempat produksi dapat dilakukan di mana saja. Artinya bisa dilakukan di tempat yang berada di tengah pemukiman sekalipun. Nah, hal tersebut juga menguntungkan karena semakin dekat dengan pemukiman, maka semakin dekat pula dengan pendidikan seperti sekolah dan kampus yang mana adalah target pasar kami. Nah, untuk pertimbangan pengolahan limbah itu sendiri, kami mengumpulkan kertas waste untuk didaur ulang kembali melalui para pengepul barang bekas. Selanjutnya ada pertimbangan logistik. Nah, ini tuh bagaimana cara kami mengantarkan barang-barang atau produk yang kami buat untuk diantar ke customer. Nah, berdasarkan pertimbangan saluran distribusi di atas, kita memakai moda transportasi dengan kriteria seperti berikut. Jika customer memesan dengan jumlah yang cukup banyak atau melebihi 25 buah, maka produk akan distribusikan menggunakan truk atau kurir jasa pengiriman. Lalu yang kedua, jika customer memesan dengan jumlah sedikit atau kurang dari 25 buah, maka produk akan didistribusikan menggunakan motor atau mobil pribadi. Nah, ini adalah gambar-gambar yang menjelaskan atau ilustrasi dari penjelasan sebelumnya. Nah, ini ada produk jadi yang kemudian dikemas. Lalu ini akan ditentukan jika melebihi 25 buah, maka diantar melalui kurir atau jasa menggunakan truk. Jika kurang dari 25, maka akan menggunakan mobil atau motor. Dan kemudian sampai kepada customer. Yang terakhir ada penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, produk desain pembuatan notebook mengikuti ketentuan-ketentuan produk, yaitu notebook dibuat dengan oplas sebanyak 25 buah menggunakan kertas art paper 150 GSM sebagai cover yang akan diberikan hiasan berupa stiker. Dan kertas HV 70 GSM sebagai isi sebanyak 15 halaman per notebook hingga di finishing menggunakan teknik saddle stitch. Lalu yang kedua, proses planning pembuatan notebook dimulai dari tahap pembuatan desain hingga penyimpanan yang dapat dijabarkan secara terperinci melalui flowchart, operation process chart, dan flow process chart. Lalu yang ketiga, facilities planning pembuatan notebook meliputi alat dan bahan yang digunakan selama proses produksi, yaitu gunting atau cutter, penggaris, penghapus, alas kertas HVS 70 GSM, kertas art paper 150 GSM, strapless, dan isi strapless. Lalu yang keempat, production planning pembuatan notebook meliputi SOP yang direncanakan dan peta kerja yang direncanakan yang dibuat sebagai bahan perbandingan dengan kondisi aktual saat proses produksi. Lalu yang kelima, ada procurement pembuatan notebook meliputi pengadaan alat dan bahan yang digunakan selama proses produksi dan perhitungan dana produksi. Lalu yang keenam, ada manufacturing pembuatan notebook meliputi SOP aktual, peta kerja aktual, data waktu pengerjaan dari setiap anggota kelompok, dan proses produksi aktual yang paling efektif yaitu 37 menit. Yang keenam ada quality assurance mencegah produk cacat mulai dari tahap perencanaan produksi hingga tahap distribusi produk ke konsumen yang meliputi check sheet, production time, check sheet rejected, dan analisis mengapa terjadi reject. Lalu yang terakhir, distribution logistik
meliputi pertimbangan saluran distribusi produk akan dijual di mana dan harga berapa. Kemudian pertimbangan logistik yang meliputi transportasi yang digunakan saat distribusi. Lalu ada saran. Saran yang pertama, mempersiapkan produk desain sebaik mungkin, seperti memperkirakan kemudahan proses finishing dengan jumlah isi notebook yang akan diproduksi. Lalu pada proses planning, perlu diperiksa kembali waktu yang dialokasikan untuk setiap tahapan proses produksi, seperti yang tertera pada operation process chart dan flow process chart, sehingga waktu total produksi lebih cepat dan efektif, serta tidak terbuang untuk melakukan tahapan yang sebenarnya tidak memerlukan banyak waktu. Lalu pada facility planning, penggunaan alat dan bahan yang digunakan selama proses produksi perlu dicek kondisinya untuk menghindari terhambatnya proses produksi akibat kerusakan alat yang digunakan atau ketiadaan stok bahan karena sudah terpakai dan menjadi waste. Lalu pada production planning, SOP yang direncanakan harap dibuat seefektif mungkin dan peta kerja yang direncanakan dibuat dengan memperhatikan prinsip ergonomis agar proses produksi dapat selesai secara cepat dengan hasil yang memuaskan. Lalu berikutnya pada procurement, jika produksi akan dilakukan secara massal di kemudian hari, hal yang perlu diperiksa kembali secara detail adalah perhitungan dana produksi dari semua alat dan bahan yang digunakan. Hal tersebut ditujukan agar dapat diketahui dana produksi mana saja yang masih dapat ditekan seminim mungkin, sehingga keuntungan yang didapat lebih besar. Lalu pada manufacturing, perlu diupayakan kembali waktu produksi yang lebih efektif sehingga proses produksi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia selama proses produksi. Lalu pada quality assurance, perlu diperhatikan kembali check sheet reject apakah sesuai dengan yang ditulis atau tidak agar tidak menimbulkan komplain dari konsumen atau customer. Lalu pada distribution atau logistik, diharapkan memperhatikan biaya transportasi terlebih dahulu seperti bensin. Jika dilihat lebih murah menggunakan kurir karena harga bensin lebih mahal, lebih baik menggunakan kurir. Baik, sebelum menutup presentasi, kami ingin memberikan sebuah video tentang proses pembuatan notebook yang dilakukan oleh satu anggota kami. Baik, berikut videonya.
Baik, sekian dari presentasi kelompok kami yaitu kelompok 3. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.